Hello guys, welcome back to my channel Net ID. Ya udah lama banget gua nggak bikin video ini. Bukan udah lama sih, emang udah lama nggak bikin video di YouTube. Karena taulah budgetnya. Kali ini gua akan membahas suatu video, ngebahas review lah, review karena satu dan yang lain hal. Oh ya guys, gue mau disclaimer dulu nih sebelum mulai video. Video ini tidak disponsori oleh brand manapun ya, baik itu gue yang gue review ataupun unboxing. Ini pure murni dari uang gue. Jadi ya nggak panas, gue buka aja. Kali ini gue akan ngebahas suatu HP dari Jepang, yaitu Sony Xperia 5. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, bang, tumben langsung review, biasanya ada unboxing segala macam ya. Itu sebenarnya gue udah bikin videonya, gue udah taruh, tapi gue cari di laptop gua data-datanya, entah di harddisk, tadi apapun, dan tahu di Google Drive gua pun gua nggak nemu gitu. Jadi ya langsung aja lah. Tapi gua masih ingat pembelian itu gua dianterin cuma batangan doang, sekitaran 2,2 kalau nggak salah. Nanti invoice-nya gua taruh di gambar, kalau nggak salah 2,2 atau 2,3 gua lupa, sekitaran 2 jutaan. Gua beli di toko hijau, di Tokopedia, ya sekitaran segitu, dan dikirimnya hanya batangan tanpa ada apapun. Oke, batangan doang, nggak ada SIM injector, nggak ada apapun. Nah, jadi ya beginilah. Jadi akhirnya gue review aja gitu, karena memang videonya hilang unboxing. Oke, balik lagi ke topik. Sony Xperia 5 ini diluncurkan ya di negara sana itu pada tahun 2019 di bulan September, dan memang bisa dibilang untuk di kita ya yang mencari HP murah tapi nggak murahan, bisa dibilang ini termasuk rekomendasi bagi gua secara user ya, secara gua pribadi, karena memang dia ini sudah ditenagai ya Snapdragon 855 yang bisa ngangkat macam-macam game sih, termasuk kayak ML segala macam. Tapi yang gue coba ML sih, ML doang, karena ini udah dipakai sama kakak gue banyak aplikasi, jadi gue nggak berani untuk gue uninstall gitu. Karena ini gue beli juga waktu itu bulan Oktober, sekitar Oktober 2022 kemarin, akhir tahun lah. Dan kenapa gue baru review sekarang, karena memang gue baru sempat bikin review ini begitu. Ya udah ditenagai Snapdragon 655 dan kapasitasnya 6 GB, RAM-nya 6 GB gitu ya. 6 GB untuk RAM. Dengan kamera 12 megapiksel untuk bagian kamera utama ya, kamera depan, dan 6,1 inch untuk ukuran layar. Ini termasuk gede di kelasnya Sony, cuma termasuk mini di kelasnya semua Android. Coba aja untuk ROG gua aja bisa dibilang dibandingin sama HP Sony, ini panjangnya mungkin hampir sama, cuma lebarnya ini bisa dibilang nih slim banget, slim. Nah tapi bisa dibilang kalau tadi gua main game ya cuma ML doang sih, itu juga mungkin karena bisa dibilang kalau ini secara pendapat pribadi, kalau misalnya Sony itu seperti iPhone-nya Android kalau menurut gua, opini gua ya. Karena kenapa? Gue baru main berapa game doang ya. Kan gue download ML, main game gitu ya. Begitu kan ada panduan tuh, main game 3 kali 2 kali deh, 3 kali sama pembukaan 3 kali. Itu udah agak panas di bagian NFC itu yang bagian sini ya, bagian dekat kamera itu udah agak panas. Jadi bisa dibilang kayak iPhone, cuma smoothnya hampir sama.
cara user dari gua pribadi ya. Dan ini juga ngomong-ngomong soal game takut kepenuhan apa segala macem, ini juga bisa ditambahkan untuk micro SD gitu. Ya pasti udah ada stereo speaker dan nggak pas ya, udah nggak ada jack audio gitu. Jadi kalau misalnya yang beli ini, lu harus beli konverternya dia, yang mana dia Sony ini atau dia ini udah Type C ya, jadi konverter Type C itu jack audio gitu, jack 3,5. Ya mungkin itu aja. Untuk tampilannya, kenapa gue milih merah, karena bisa dibilang ciri khas bagi gue pribadi, ciri khas Sony Xperia 5 itu ya merah gitu. Walaupun mungkin banyak juga yang hitam elegan gitu segala macam, tapi gue milihnya merah karena memang ini Sony banget gitu. Kalau yang Sony 5 itu ya Sony banget itu merah. Tapi ini juga ada beberapa dia menyediakan, yang salah satunya di antara merah yaitu hitam, biru, dan abu-abu. Ya mungkin sesuka lu aja di antara 4 warna itu gitu. Dan kapasitas baterai ya. Kapasitas baterai ini cuma 3140. Tapi dengan harga segitu ya wajar sih. Bisa dibilang termasuk wajar bagi gua. Yang mana sekarang juga sekitaran 2 jutaan paling. 2 juta ya 3 juta ke bawah lah. Bisa jadi rekomendasi bagi gua. Untuk hasil-hasilnya mungkin nanti gua tampilin ya, untuk tampilan hasil foto dan hasil video di akhir nanti deh. Di akhir setelah gua review yang pastinya. Ya untuk bagian fisik ya, untuk di bagian bawah ini ada Type C ya, colokan Type C biasa, dan ada loudspeakernya, ada garis antena. Dan untuk bagian sisi kanan di bagian HP itu ada tombol ciri khas Sony, yaitu tombol kamera, dan tombol setelah sampingnya itu ada tombol power on off. Ya bisa power on off yang standby atau enggak gitu ya. Dan kemudian bagiannya ini adalah kalau nggak salah ini untuk fingerprint. Koreksi gua kalau misal gua salah ya. Karena gue jujur sih gue nggak pakai ini hadiah dari gue buat kakak gue. Oke, balik lagi. Dan untuk setelahnya kemudian itu ada tombol volume up and down. Oke, dan untuk bagian atasnya ada di ya biasa garis antena, dan bagian atasnya itu nggak ada, cuma ada titik earpiece. Dan ya untuk bagian sisi kiri ada SIM injector, lagi. Ada tempat SIM, satu micro SD, satu SIM card. Ya Allah, SIM card aja susah banget gua ngomong. Intinya kayak gitulah. Ngelak lagi anjir, salah taruh gua. Dan kemudian untuk bagian belakang ada triple kamera yang tadi yang gua ceritakan, dan ada juga lampu LED-nya ya, lampu LED kecil ini. Untuk hasilnya nanti ya ini hasilnya. Untuk di bagian dalam ruangan dan bagian luar ruangan, bagian untuk video dan ya untuk video dalam dan luar juga. Untuk hasil gamenya ini nanti buat ini tampilannya. Dan ya, gue beli di toko hijau yang tadi gue bilang. Dan mungkin terheran-heran kenapa ini masih ada label toko ya, bisa dibilang untuk yang garansi. Karena ini gue bukan beli di toko langganan Sony yang biasa gue beli, yang
Bestore yang mungkin lu tahu videonya di pojok, yang mungkin Bestore bisa nyenggol gua kali buat jadi brand ambassador. Ya mungkin ya, aminkan saja lah gitulah. Oke, nah gue nggak beli di situ karena keuangan gue menipis dan gue pengen ngasih kado ke kakak gue, jadi gue beli di toko lain, di toko hijau bukan di Bestore, beda 300.000 dari Bestore deh kalau nggak salah, dengan jaminan deskripsi barangnya itu IMEI aman. Setelah sebulan setengah pemakaian, IMEI hilang nih, nama jaringan kartu SIM-nya nggak bisa dipakai gitu, nggak bisa dipakai. Sebenarnya gue udah pengen buat videonya, cuma karena gue nunggu buat chat penjualnya sampai pada akhirnya awal tahun ya Januari Februari kemarin, akhirnya gue lihat ada satu orang yang beli di situ juga dan dia kecewa gitu. Gue jadi agak ngerasa bersalah kenapa gue nggak segera untuk bikin video gitu. Jadi gue akan menampilkan tokonya di layar, atau pengen mampir ke tokonya juga bisa, linknya nanti gue cantumin di deskripsi. Di situ gue beli HP ini, jadi sekarang ini cuma wifi only doang, nggak bisa dipakai buat daily. Ya untuk publik ya lu nilai sendirilah, mau tokonya nipu apa gimana terserah. Untuk publik terserah, untuk nonton gua, tapi jadi pembelajaran kalau misalnya memang lu udah percaya ya, walaupun beda 200-300 ribu, tapi kalau aman ya kenapa enggak gitu. Jadi gua agak nyesel juga untuk Bestore. Aduh. Agak nyesel juga gua untuk nggak beli di Bestore lagi. Sayang bro, 2 juta kagak bisa dipakai daily gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk review HP Sony Xperia 5, dan overall untuk conclusionnya barangnya memang bagus, cuma mungkin karena gue beli di toko yang salah, jadi bisa dibilang ya mungkin untuk konten-konten aja, untuk buat konten lo kamera atau mungkin main game atau nonton film, ya ini masih worth it. Untuk nilai 1-10, 9,5. Untuk harga yang sekian ya 9 sampai 9,5 lah, untuk dengan harga yang segitu. Ya mungkin itu aja untuk video review kali ini. Bila mana ada penyampaian salah informasi atau kata, pemilihan kata segala macam, atau mungkin setupnya masih kurang bagus, ya harap dimaklumin lah ya. Ya mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like jika suka video ini, dan dislike aja kalau misalnya lo nggak suka, dan subscribe untuk tetap gua bisa bikin video. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya bila Anda tidak mau ketinggalan informasi selanjutnya. And see you for the next video, and bye bye.